Halo, selamat malam. Pertanyaan dari 400. Jelasin bang, kok bisa meledak? Jadi kenapa bisa meledak seperti itu? Itu bukan tabungnya yang meledak, guys. Tapi campuran antara gas dengan udara. Dan biasanya itu terjadi karena gasnya bocor. Pernah lihat video ini? Bisa padan dengan satu jari. Coba jarinya semuanya. Video tersebut menunjukkan bahwa tabung gas itu sebenarnya kokoh banget. Kalau ada ledakan itu udah bisa dipastikan bukan tabung yang meledak. Ya kecil banget kemungkinannya tabung yang meledak. Jadi kalau kita lihat-lihat penyimpanan tabung gasnya itu di bawah kompor di dalam lemari, yang dimana tidak ada sirkulasi udara di situ. Jadi kalau gasnya bocor di dalam penyimpanan yang tertutup ini, udah pasti gasnya itu kecampur sama udara yang ada di dalam lemari tersebut. Ingat segitiga api, ada 3 variabel yang membuat api bisa muncul. Ada oksigen, ada bahan bakar, ada panas. Kalau bahan bakarnya doang, gak mungkin ada api. Pasti dicampur sama oksigen. Jadi, kalau gasnya bocor, itu pasti kecampur sama udara yang ada oksigennya. Nah, kok bisa meledak? Mari kita investigasi, ala-ala investigasi. Kalau diperhatikan, kompornya itu nggak nyala. Berarti variabel panas itu bisa dieliminasi. Jadi cuma ada gas tercampur sama oksigen atau tercampur sama udara yang ada di dalam lemari kecil ini. Jadi tinggal menunggu pemantiknya atau triggernya untuk meledak. Nah, kalau di pause di detik terjadinya ledakan, maka akan terlihat seperti ini. Jadi kita bisa lihat alur apinya itu awalnya berasal dari mana gitu kan ya. Kalau dilihat-lihat, kayak dia tuh kayak nempel sama mbaknya kan sih. Oke, disclaimer dulu, ini perkiraan gue ya, perkiraan. Oke, sekarang kita tonton detik-detik sebelum terjadinya ledakan, mbaknya lagi ngapain. Oke, perhatikan guys. Nih. Ya, mbaknya sedang menggosok wajan dengan menggunakan sikat besi ini. Ini asumsi ya. Asumsinya adalah mungkin tercipta listrik statis yang kebetulan ketika mbaknya lagi gosok-gosok dengan semangat, itu gasnya itu udah menyebar sedikit ke arah mbaknya, dan ketika terjadi listrik statis dan memantik ledakan gas seperti itu. Sebenarnya bisa aja triggernya itu lampu sih, karena gue pernah ada cerita dari tetangga yang gasnya bocor di dalam dapur yang tertutup, secara ventilasi tertutup, terus ada orang masuk nyalain lampu, duar, meledak. Jadi lampu juga bisa jadi trigger. Makanya jangan taruh gas itu di ruang tertutup, usahain ada ventilasi. Oh ya, tambahan kenapa disebut LPG, ya liquid petroleum gas, karena memang di dalamnya itu liquid guys. Jadi LPG di Indonesia itu terbuat dari propana dan butana. 65% propana, 35% butana. Lalu ada pertanyaan, di dalam tabungnya itu sebenarnya cair atau gas sih? Ya jawabannya adalah keduanya. Jadi di bawahnya, di bagian bawahnya itu berbentuk cair. Ya 80% itu berbentuk cair. 20% sisanya itu adalah vapor atau gas. Ketika LPG itu di pressure atau ditekan, dia akan berbentuk cair guys. Tapi ketika LPG itu dibuka, valve-nya atau katupnya dibuka, maka tekanannya akan berkurang. Nah, LPG akan berbentuk gas di tekanan 1 atmosfer, yaitu tekanan kita. Tekanan sekeliling kita itu tekanan 1 atmosfer di permukaan laut lah istilahnya. Dan suhunya 20 derajat. Jadi ketika dalam fase cair terus tiba-tiba tekanannya berkurang, dia akan berubah menjadi gas, yang mendidih menjadi gas. Makanya keluarnya dalam bentuk gas, tapi di dalamnya itu cair dan gas gitu. Makanya disebut sebagai liquid petroleum gas atau gas petroleum cair. Dah, Ari, dadah.